Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita renungkan dua tema penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama ialah mengenai tentang kuasa dan bahaya dari lisan. Yang kedua mengenai 4 pilar syukur hingga menjadi sebagai kunci keberkahan dalam kehidupan. Saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa lidah adalah anggota tubuh yang paling kecil, namun dampaknya yang paling besar, bahkan menentukan nasib kita di kehidupan selanjutnya. Pertama, lisan adalah kunci surga dan pemberat amal. Lidah adalah yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yang merupakan pintu gerbang menuju surga. Ia juga yang membuat timbangan amal kita berat di hari kiamat melalui kalimat-kalimat zikir yang ringan serta sering kita ucapkan, seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan lisan yang basah dengan zikir dan juga doa akan menjadi penentu seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, lisan adalah sumber bencana bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lisan kita dengan penjara yang berlapis-lapis. Di lisan kita ada bibir yang melindungi gigi dan gusi. Itu memberikan sebuah isyarat bahwa anggota ini harus dijaga dengan ketat. Apabila tidak dikontrol, lisan bisa terlepas dan menjadi sumber kehancuran, seperti gibah, cacian, dan makian, serta sumpah serapah yang diucapkan. Itu merupakan salah satu contoh dari lisan yang tidak dikontrol. Ingatlah wahai teman-temanku, amal kebaikan kita bisa berpindah tangan kepada orang yang kita zalimi. Dengan lisan kita bisa menggunakannya dengan hal yang baik, seperti menggunakan lisan hanya untuk amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, dan juga senantiasa mengucapkan doa, termasuk setiap kali kita mengucapkan salam. Keberkahan hidup hanya bisa diraih oleh mereka yang senantiasa bersyukur. Marilah kita wujudkan syukur kita dengan 4 cara yang sudah sempurna.
Cara yang pertama ialah syukur dengan lisan. Cara yang kedua, syukur dengan harta. Cara yang ketiga, syukur dengan badan. Yang keempat, syukur dengan hati. Teman-temanku, syukur dengan lisan termasuk dalam syukur yang termudah, karena kita bisa membasahi lidah kita hanya dengan berzikir dan juga memperbanyak istighfar. Memiliki janji luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan melapangkan hidup kita, melepas dari lilitan hutang, menenangkan hati yang resah, dan mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Yang nomor dua yaitu adalah syukur dengan harta. Apabila harta yang kita nikmati saat ini merupakan sifatnya adalah fana, maka yang kekal kita bisa sedekahkan. Itu akan menjadi kekal. Maka syukur tertinggi dengan harta adalah menunaikan zakat sebanyak 2,5% dan melanjutkannya dengan cara berinfak serta wakaf. Wakaf adalah investasi akhirat di mana pahala akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada di dunia. Seperti wakaf pembangunan masjid atau juga pesantren. Awak ingatkan kepada kalian, manfaatkanlah harta untuk kebaikan dan masa depan. Jangan biarkan harta kita habis hanya untuk kemaksiatan seperti judi online yang marak akhir-akhir ini. Kita juga tidak boleh meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan miskin dan juga menderita. Berwakaf dan bersedekah ada batasnya, karena kita harus menabung dan meninggalkan bekal yang cukup bagi ahli waris kita. Yang nomor tiga, syukur dengan badan. Syukur dengan badan ini adalah dengan cara menggunakan kesehatan kita untuk beribadah dan menolong sesama. Jagalah sholat, berpuasalah, dan berniatlah untuk haji atau umroh. Bagi yang sakit, tetaplah sholat meskipun harus duduk, berbaring, atau terlentang. Karena kewajiban sholat tidak pernah gugur. Selain itu, mari kita mudahkan urusan orang lain, di mana barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di hari kiamat. Yang terakhir, cara yang syukur paling terakhir ialah syukur dengan hati, di mana syukur yang paling dalam terasa adalah dengan hati yang dihiasi sabar dan takwa. Sabar adalah kunci menghadapi segala cobaan yang terjadi, sementara takwa harus menjadi pondasi dari tiap keluarga. Bagi para suami, jadilah imam yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut kepada dunia semata. Para istri, jadilah penolong suami dalam kebaikan. Ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semua dari kita pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Marilah kita tinggalkan warisan yang baik kepada anak cucu kita. Warisan terbaik bukanlah harta, bukanlah rumah besar, mobil mewah ataupun tumpukan emas, tetapi warisan yang kekal adalah amal jariah, seperti masjid yang kita bangun, pesantren yang kita dukung, dan juga yang paling mulia adalah meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan soleh dan solihah yang tumbuh menjadi penghafal Al-Quran. Merekalah yang akan senantiasa mendoakan kita
di alam kubur nanti. Akhir kata dari saya, marilah kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjaga lisan dari segala dosa, dan menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba yang bersyukur, yang senantiasa menjaga lisan, dan yang menggunakan harta serta kesehatan kami di jalan-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami, keluarga kami, serta teman-teman kami menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua akhir hidup yang Kau ridhoi, menjadi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.